wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membahas bagaimana cara login di dalam LMS Moodle dari skansaba.belajar.id. Ada 3 hal yang akan saya berikan, yaitu tutorial tentang login, kemudian yang kedua adalah mencari course-nya, dan juga bagaimana melihat dan mengerjakan beberapa lesson, teka-teki, atau assignment yang lainnya. Kali ini saya akan coba masuk. Yang pertama adalah saya menggunakan akun di sini, username-nya adalah nis, kemudian password-nya adalah sini. Kemudian saya masuk. Di sini maka akan ada tampilan seperti ini. Ketika saya klik my course di sini adalah course yang memang sudah masuk di akun pribadi peserta didik. Jadi ini saya menggunakan akun saya sendiri, yaitu Jalaluddin Rumi. Kemudian di sini saya klik view. Di sini adalah muncul di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Di gurunya juga sudah muncul di sini. Kemudian ini adalah tampilannya. Biasanya tampilan yang pertama ini adalah deskripsi tentang mata pelajaran tersebut. Kemudian ini muncul ada bab 1, bab 2, dan juga final exam testnya. Di bab 1 ini sudah masuk. Ketika ada menu biru seperti ini, berarti ini adalah menu lessonnya. Sama ketika di bab 2 pun juga sama, ini adalah menu lessonnya. Hanya saja di masing-masing ini pasti akan ada apa saja yang harus kita kerjakan. Ini artinya ada lessonnya 1, ada forumnya 1, ada permainan gamenya 1. Ketika diklik seperti ini, maka akan muncul apa saja yang harus dipelajari di sini. Ini adalah misalkan bab 1 menerapkan ini, KD-nya apa. Pertemuan pertama, ini ada lesson di sini. Pertemuan pertama tentang seperti ini. Misalkan saya klik di sini. Di pertemuan pertama ini nanti akan berurutan apa saja yang harus dipelajari. Ini pertemuan pertama tentang online teksnya, materinya. Kemudian kita harus nonton YouTube. Dari nonton YouTube, tahapan selanjutnya kita bisa klik di sini prosedur penanganan. Artinya apa? Materi selanjutnya adalah prosedur penanganan. Ya, kemudian setelah ini selesai, berarti materi pertolongan pertama. Hal ini berjenjang. Karena apa? Karena agar materinya juga bisa terlihat apa saja yang sudah selesai. Kalau misalnya sudah selesai, klik aja ini ya, selesai. Maka materinya juga ada selesai. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ingin lanjut berikutnya, di sini bisa ada tulisan. Di sini ada namanya discussion topic. Artinya topik yang harus didiskusikan. Nah, di sini ada add new discussion topic. Artinya saya akan memberikan diskusi. Di sini akan kelihatan yang sudah memberikan diskusi. Kemudian setelah ini selesai, maka saya bisa masuk di teka-teki silangnya. Jadi kalau misalkan ingin mengerjakan teka-teki silang, tinggal diklik aja menu continue-nya. Dari menu continue ini nanti tinggal dijawab sesuai dengan yang diminta. Kenapa kok menu teka-teki silang tidak muncul? Karena saya sudah telat mengerjakan. Kemudian ketika di menu yang di bab 2 pun juga sama. Di sini ada lessonnya juga. Kemudian yang terakhir ada final exam test. Fungsinya apa? Karena di sini saya sebagai siswa diberikan fungsi sebagai penilaian kuis dan juga assignment test. Kalau kita klik seperti ini, jadi akan muncul exam testnya itu seperti apa saja. Kebetulan di sini ketika saya klik exam testnya itu ada soal kuisnya. Ketika saya klik maka menu kuisnya akan muncul. Ketika muncul saya ketik attempt quiz now-nya, artinya kita akan memulai. Ketika sesudah ini berjalan, waktunya pun juga akan muncul nantinya. Jadi waktunya memang sudah dibatasi, yaitu 40 menit sesuai dengan ukuran yang tadi. Di sini misalkan kita klik next, kemudian next page, kemudian misalkan di sini next page, kemudian di sini juga next page, kemudian misalkan sudah gitu, misalkan waktunya masih 39,
masih lama gitu misalkan, kita klik finish gitu misalkan. Dari finish di sini kemudian ada submit all and finish. Nah, saat ada di sini maka muncullah nilainya 0. Kenapa 0? Karena memang nggak ada yang benar semuanya. Karena diberikan kesempatan 2 kali, maka saya akan punya kesempatan lagi 1. Selanjutnya, karena ada 2 tadi exam testnya, maka yang 1 juga akan saya buka, yaitu berupa soal IC. Jadi saya klik di sini soalnya, maka akan ada menu add submission. Fungsinya apa? Menu ini adalah menu untuk mengupload. Nah, di sini saya upload nantinya. Ingat, ini ada tulisannya 1 mega, berarti kapasitasnya adalah tidak lebih dari 1 mega. Jawaban tersebut diupload dalam bentuk PDF. Artinya, ketika yang diupload di sini adalah bentuknya PDF, format bentuk lain mungkin tidak bisa diterima. Ketika memang hanya ada 1 course yang ada di sini, berarti guru tersebut memasukkan saya di course mata pelajarannya. Ketika di sini banyak, berarti saya juga masuk di beberapa mata pelajaran lain. Mungkin ini adalah tutorial sebagai peserta didik agar bermanfaat bagi kalian yang ingin menggunakannya. Jika cocok silahkan di-share, kemudian di-like, dan boleh kalian sharing satu sama lain. Mungkin itu dari saya secara pribadi. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.